Bapak Guru dan teman-teman. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata pelajaran IPS Sosiologi berkaitan dengan materi gejala sosial. Kita masuk ke pengertian dari gejala sosial. Gejala sosial ini adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang dimana mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku manusia. Gejala sosial ini diakibatkan dari perubahan sosial yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam gejala sosial ini juga terdapat dampak tentunya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya itu dapat mendukung modernisasi, terus inovasi teknologi dan juga gotong royong. Lalu dalam dampak negatifnya ini dapat menyebabkan perilaku penyimpangan seperti kenakalan remaja atau juga konflik sosial masyarakat. Lalu kita akan masuk ke ragam gejala sosial. Yang pertama itu yang paling umum dan paling banyak ditemukan, yaitu gejala sosial ekonomi. Nah, gejala sosial ekonomi ini berkaitan dengan perekonomian di dalam masyarakat, seperti banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan masalah kependudukan. Kemiskinan dapat berupa kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimum, atau kemiskinan relatif, merasa miskin dibandingkan kelompok lain. Kemiskinan dapat mendorong anak-anak menjadi pengemis atau pekerja jalanan karena kurangnya akses pendidikan. Nah, dari dampak atau yang terjadi karena gejala sosial ekonomi seperti kemiskinan tadi itu, dapat menyebabkan banyaknya pengangguran, tingginya jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan, ledakan penduduk tanpa lapangan kerja yang memadai, dapat meningkatkan pengangguran, hingga menimbulkan kriminalitas, yaitu tindakan kejahatan seperti pencurian atau perampokan yang dilakukan karena kesulitan dalam ekonomi. Lalu yang kedua itu ada gejala sosial politik. Gejala sosial politik ini muncul dalam lingkup politik yang melibatkan pejabat politik. Nah, contohnya ini adalah tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Meskipun pelaku sudah ditangkap, kerugian besar tetap harus ditanggung banyak pihak termasuk masyarakat. Jadi dalam gejala sosial politik ini, korupsi itu banyak sekali oleh pejabat-pejabat, apalagi yang memiliki kekuasaan, karena mereka dapat memanfaatkan kekuasaan mereka untuk bisa mengkorupsi atau memanfaatkan untuk kesenangan atau keuntungan pribadi. Ataupun juga korupsi ini bukan hanya pribadi, tapi juga bisa kelompok tertentu. Lalu yang kedua itu ada money politik. Nah, money politik ini yang juga cukup atau kerap terjadi dalam misalnya kegiatan pemilu. Nah, dalam kegiatan pemilu ini tindakan memberi orang agar orang itu memilih mereka dalam pemilihan umum nanti. Nah, masyarakat digiring untuk memilih tanpa bisa memilih sesuai suara hati atau keinginan mereka sendiri, tapi memilih karena adanya sogokan atau pemberian uang dari pihak tertentu. Yang ketiga itu ada gejala sosial hukum. Nah, gejala sosial hukum ini adalah fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Gejala ini mencerminkan interaksi antara norma hukum dan perilaku individu atau kelompok. Seperti pelanggaran lalu lintas. Banyak pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melawan arus atau tidak menggunakan helm, yang menunjukkan ketidakpatutan terhadap hukum. Lalu ada kesenjangan hukum. Nah, kesenjangan hukum ini yang dimana hukum yang harusnya adil malah terlihat tidak adil karena tidak berpihak kepada rakyat kecil. Malah rakyat kecil itu kadang walaupun benar dianggap salah oleh hukum karena ada pihak tertentu yang dimana dia mungkin memiliki kedudukan atau
kuasa yang lebih tinggi dibanding rakyat-rakyat kecil. Makanya di sini terdapat ungkapan yang dimana sering sekali didengar, yaitu hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu ada gejala sosial psikologi. Nah, gejala sosial psikologi ini merujuk pada fenomena yang muncul akibat kondisi psikologis individu yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, seperti gangguan mental. Gangguan mental ini, individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan dapat menunjukkan perilaku yang mempengaruhi interaksi sosial mereka dan orang sekitar. Misalnya, seseorang yang depresi itu akan menarik diri dari pergaulan dan menolak adanya bersosialisasi kepada sesama, yang dimana menyebabkan isolasi sosial. Lalu dari gejala sosial psikologis ini juga ada penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini cukup mencakup perilaku menyimpang dari norma sosial, seperti kalau penyimpangan perilaku ini banyak sekali terjadi pada anak-anak atau remaja karena dia banyak sekali contohnya pengguna narkoba atau perilaku yang agresif. Penyimpangan ini dapat menjadi masalah bagi individu dan juga masyarakat. Nah, jadi di sini kesimpulan dari gejala sosial dan beserta contoh-contohnya. Secara keseluruhan, gejala sosial mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berubah dan memerlukan perhatian serta tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan yang muncul. Kalau dari saya, gimana gejala sosial ini kita tidak dapat menghindari, karena seiringnya perkembangan zaman pasti perubahan akan terus terjadi. Dengan kita tidak bisa membuat diri untuk menolak masuknya perkembangan yang terjadi, tapi bagaimana kita menerima dan menyaring perubahan itu dan menerapkan perilaku yang sesuai dan baik, tapi tidak mentah-mentah tidak mau menerima adanya perkembangan atau perubahan itu. Sekian dan terima kasih.